Nah, teman-teman, kita bahas minyak ikan ya. Seringkali teman-teman kita menggunakan minyak ikan ya, agar murai batunya satu, dia bisa bermain durasi. Nah, teman-teman, kita bahas minyak ikan ya. Seringkali teman-teman kita menggunakan minyak ikan ya, agar murai batunya satu, dia bisa bermain durasi lama, karena minyak ikan membantu metabolis pada tubuh burung murai batu itu untuk bekerja secara maksimal hingga nanti mengkonvert ya zat-zat menjadi molekul. Jadi untuk murai batu itu sendiri nanti diharapkan bisa kerja maksimal setelah mengkonsumsi minyak ikan. Terus gacor. Burung murai batu yang diberikan minyak ikan cenderung lebih gacor. Jadi kalau untuk burung murai batu yang susah gacor nih, untuk murai batu teman-teman, kalau sudah berbagai cara sudah dilakukan, boleh mencoba untuk pemberian minyak ikan pada burung murai batu dengan cara disuntikkan ke jangkrik. Ya, tentu dengan porsinya ya, jangan melebihi ambang batas apa yang menjadi kebutuhan dari burung murai batu itu sendiri. Fungsi lain apalagi sih selain metabolis, terus gacor ya. Dia kandungan vitaminnya bagus banget ya. Ada omega dan DHA ya yang bagus banget untuk membantu kecerdasan dari burung murai batu itu sendiri. Kecerdasannya meliputi dalam pemasteran, gampang masuk ya, mengeluarkan materi, juga mengingatnya. Maka ini bisa menjadi acuan ya untuk kita bahwa minyak ikan ini memang sangat bermanfaat sekali untuk murai batu lomba. Terus bulu bagus. Bulu yang kelihatan mengkilap, cerah, dilihat halus, indah, itu biasanya juga murai batu teman-teman itu mengkonsumsi minyak ikan. Itu bisa dibedakan. Kalau murai batu yang tidak diberikan minyak ikan biasanya cenderung kurang energi, terus bulunya juga kusam, tidak cerah, kurang halus juga, agak sedikit kasar. Nah ini ya yang membedakan ketika satu murai batu dengan minyak ikan dan satu tidak. Tapi tidak semua murai batu juga cocok dengan minyak ikan, karena ada yang memang faktornya itu sudah tinggi sekali. Terus kita sebagai joki atau yang men-setting burung murai batu kurang mengenal karakternya, ditakutkan ketika murai batu sudah faktor tinggi, emosinya juga sudah tinggi, ketika kita berikan minyak ikan, itu malah nanti akan cenderung nakal, dan itu bisa membuat sang perawat atau pemilik malah kebingungan. Contoh, ketika murai batunya yang biasanya mainnya anteng nagen, ketika diberi minyak ikan bisa saja dia tampilnya malah beringas, dalam artian nyerang ya, nggak bisa anteng, karena tadi yang dikonsumsi minyak ikannya mempengaruhi metabolis dari burung murai batu itu sendiri. Jadi teman-teman perlu dicatat dan garis bawahi, untuk menggunakan apapun itu harus dengan sesuai takaran dan harus mengenal burung murai batunya. Minyak ikan dianjurkan untuk murai batu yang memang gacornya itu masih kurang. Gacornya itu masih di bawah standar. Untuk bulu juga cenderung kusam ya, dilihat juga kurang bertenaga. Nah ini boleh dicoba ya teman-teman, karena minyak ikan ini membantu murai batu untuk kerja tuntas juga ya, kerja dari awal sampai akhir tentunya. Nah untuk minyak ikan dalam pemberian cukup disuntikkan ke jangkrik. Seumpama teman-teman memiliki settingan burung murai batu pagi 7, sore 7, maka seminggu bisa diberikan 2 kali dengan menyuntikkan salah satu jangkrik itu saja, satu, dan diulang 3 hari kemudian. Yang disuntik cukup satu jangkriknya saja. Jangan semua jangkrik yang teman-teman suntik dengan minyak ikan, karena takutnya nanti malah akan over. Pemberian cukup di 1 minggu, bisa 2 kali, bisa dilakukan sampai 3 minggu, sampai benar-benar memperlihat prosesnya ya. Ada yang 2 minggu selesai, ada yang 1 minggu juga sudah merasa cukup ya.
nanti bisa diulang lagi beberapa minggu ke depan ketika bulu mulai kusam dan tenaganya mulai berkurang, itu bisa diupdate kembali untuk pemberian minyak ikan kepada burung murai batu teman-teman semuanya. Nah, untuk murai batu yang kerjanya kurang, teman-teman bisa memberikan minyak ikan, nanti diharapkan kerjanya akan maksimal dari awal sampai akhir. Itu yang perlu teman-teman cermati. Dalam pemberian minyak ikan juga diusahakan untuk murai batunya 1 bulan jangan dilombakan. Nanti ada pengondisian pemasteran, pemberian minyak ikan di minggu pertama dan minggu kedua tentunya dicoba ya, dilakukan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan takaran. Sesuatu yang baik tapi jika diberikan ya over, maka hasilnya tidak akan baik. Oleh karena itu, pemberian cukup dari 7 jangkrik tadi, cukup 1 jangkrik aja yang dimasukin minyak ikan ya, agar murainya cerdas, nanti bulu-bulunya juga bagus, halus dan mengkilap ya. Terus gacornya juga bagus, tinggal pemiliknya gunanya untuk men-setting. Bila mana terjadi murai batu yang dikasih minyak ikan malah dia cenderung nakal, teman-teman bisa mencobanya untuk dimandikan. Contoh ya, sebelum berangkat teman-teman coba mandikan. Perlu dicatat juga, dalam 1 bulan pemberian minyak ikan sebaiknya burung benar-benar diistirahatkan, cukup dimasteri dengan suara yang sunyi-sunyi saja, jangan terlalu keras. Karena murai batu yang diberikan minyak ikan dia cenderung cerdas, tinggal teman-teman nanti mempolesnya dengan pemasteran-pemasteran yang menurut teman-teman menjadi andalan kekinian, entah itu serindit, entah itu tipikal roll tembak seperti kenari dan tutup dengan serindit atau gereja tarungan, itu istilahkan selera saja. Tapi kalau mau disarankan, kalau teman-teman lombanya yang murai batu yang memang belum pernah dilombakan, sebaiknya teman-teman coba masteri burung kecil-kecil terlebih dahulu. Di 2 minggu pertama burung 1 saja, lantas di 2 minggu kedua teman-teman bisa memasteri kembali dengan burung yang berbeda. Cukup burung yang kecil-kecil saja agar mudah diterima oleh murai batu kita. Diharapkan lebih baik murai batu itu sedikit menguasai materi masteran tapi dikeluarkan daripada banyak tidak dikeluarkan sama sekali. Ini malah akan menjadi bumerang buat kita ya. Harusnya murai batu kalau dilombakan harusnya bongkar materi, gacor, dalam penyelesaian muntah materi juga selalu selesai. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.